Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Alvin Desta Fitrianto, NIM 2305 1204244. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mini project saya, yaitu Skillbridge AI. Skillbridge AI ini merupakan sistem analisis kesenjangan keterampilan dan personalisasi roadmap belajar berbasis LLM. Yang mana mini project ini saya kerjakan ketika melaksanakan studi independen di PT Mitra Talenta Group atau Selaris. Latar belakang dalam membuat Skillbridge AI ini adalah transformasi digital yang pesat, yang menyebabkan kebutuhan industri terhadap tenaga kerja yang memiliki kompetensi spesifik semakin meningkat. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang sering dialami mahasiswa maupun fresh graduates. Yang pertama, tidak mengetahui skill yang dibutuhkan industri, sulit menentukan jalur karir yang sesuai, tidak mengetahui tingkat kesiapan kerja yang dimiliki, kemudian kesulitan menyusun roadmap belajar yang relevan. Sebagian informasi mengenai kebutuhan skill tersebar di berbagai platform lowongan pekerjaan sehingga sulit dianalisis secara manual. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi Skillbridge AI sebagai solusi berbasis artificial intelligence yang mampu membantu pengguna memahami kebutuhan industri dan mengembangkan kompetensinya secara terarah. Ada pula identifikasi permasalahan yang ditemukan selama tahap analisis kebutuhan, yaitu career confusion. Banyak pengguna belum memahami profesi yang cocok berdasarkan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, skill gap awareness. Pengguna tidak mengetahui keterampilan apa saja yang masih kurang untuk mencapai profesi tertentu. Yang ketiga, career readiness measurement. Belum tersedia alat sederhana untuk mengukur kesiapan kerja secara objektif. Yang terakhir, learning direction. Itu pengguna kesulitan menentukan materi yang harus dipelajari terlebih dahulu. Ada pula solusi yang kami tawarkan dalam pengembangan Skillbridge AI sebagai platform berbasis artificial intelligence yang mengintegrasikan 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada fitur career recommendation yang akan memberikan rekomendasi profesi berdasarkan keterampilan pengguna, kemudian skill gap analysis, mengidentifikasi kesenjangan antara skill pengguna dan kebutuhan industri, yang ketiga career readiness score yang akan mengukur tingkat kesiapan pengguna terhadap profesi tertentu. Yang terakhir, learning roadmap generator untuk menghasilkan roadmap pembelajaran secara otomatis menggunakan LLM. Tujuan proyek ini, yang pertama tujuan umum Skillbridge AI ini adalah untuk mengembangkan sistem artificial intelligence yang mampu membantu pengguna dalam proses pengembangan karir melalui analisis keterampilan dan personalisasi roadmap pembelajaran. Adapun tujuan khusus, yang pertama, mengimplementasikan NLP dalam analisis keterampilan. Yang kedua, menggunakan experts untuk semantic matching. Yang ketiga, menghitung career readiness score. Yang keempat, mengintegrasikan Google Gemini sebagai LLM. Yang terakhir, mengembangkan aplikasi berbasis web menggunakan Streamlit. Manfaat project ini, yang pertama, manfaat untuk pengguna adalah untuk memahami kebutuhan industri. Yang kedua, mengetahui skill yang harus dipelajari. Yang ketiga, memiliki roadmap belajar yang jelas. Yang keempat, mengukur kesiapan kerja. Kemudian, manfaat proyek bagi dunia pendidikan. Yang pertama, membantu proses bimbingan karir mahasiswa. Yang kedua, mendukung pengembangan kurikulum berbasis industri. Kemudian, manfaat proyek bagi industri, yaitu mengembangkan SDM yang lebih sesuai kebutuhan pasar. Dalam pengembangan proyek ini, kami menggunakan dataset dari Kaggle. Dataset yang kami gunakan berisi informasi lowongan pekerjaan dari berbagai industri. Data ini dimanfaatkan untuk analisis skill gap, rekomendasi karir, dan penyusunan roadmap pembelajaran. Atribut skill, responsibility, dan keyword digabungkan menjadi job_text yang diproses menggunakan sentence birds untuk menghasilkan embedding dan mengukur kesesuaian profil pengguna dengan pekerjaan.
Sementara itu, atribut title digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan berdasarkan profesi yang sama guna mendukung analisis keterampilan yang representatif. Jadi di sini ada job ID yang berisikan identitas unik untuk setiap lowongan pekerjaan, kemudian title, berisi nama atau posisi pekerjaan, experience level, tingkat pengalaman yang dibutuhkan, years of experience, rentang pengalaman kerja yang dibutuhkan, skill berisi daftar keterampilan yang dibutuhkan, responsibility berisikan tanggung jawab dan utama dalam pekerjaan, yang terakhir ada keywords, yaitu kata kunci yang menggambarkan fokus atau karakteristik pekerjaan. Adapun tools, library, dan teknologi yang digunakan. Yang pertama, kami menggunakan Python. Kedua, menggunakan library Pandas untuk data cleaning, manipulasi dataset, handling missing value, dan grouping data. Kemudian NumPy untuk komputasi numerik dan pengolahan array atau matrix. Skitlearns menghitung tingkat kemiripan menggunakan Gaussian similarity. Kemudian NLP untuk mengolah teks lowongan pekerjaan, skill, keyword, dan deskripsi pekerjaan. Expert mengubah teks menjadi embedding. Gaussian similarity mengukur kesesuaian antara profil pengguna dan profil pekerjaan. Kemudian LLM, di sini kami menggunakan Gemini 2.5 Flash untuk menganalisis skill gap dan menghasilkan roadmap pembelajaran. Kemudian prompt engineer untuk mengarahkan LLM agar menghasilkan roadmap yang relevan. Google Gemini API untuk implementasi AI untuk menyusun roadmap pembelajaran selama 4 minggu. Streamlit untuk membangun aplikasi web interaktif. Kemudian VS Code untuk coding, debugging, dan pengujian aplikasi. Dan yang terakhir, kami menggunakan Git dan GitHub untuk version control, kolaborasi antara anggota kelompok, dan dokumentasi, serta penyimpanan source code agar bisa diakses secara online. Kelebihan sistem di sini menggunakan semantic understanding, tidak hanya keyword matching, kemudian analisis skill gap otomatis, roadmap personal, mudah digunakan dan berbasis AI modern. Adapun keterbatasan sistem, yaitu belum menggunakan data real time, belum memiliki akun pengguna, bergantung pada kualitas input skill, kemudian roadmap dipengaruhi kualitas output dari LLM. Nah, ini merupakan fitur dari skill based AI. Di sini yang pertama fitur career recommendation. Jadi nantinya pengguna akan memasukkan daftar skill yang dimiliki seperti yang ada di gambar ini. Contoh, pengguna masukkan Python, SQL, Tableau, dan statistik. Nah, nantinya sistem akan melakukan embedding skill pengguna, embedding data pekerjaan, perhitungan similarity, dan yang terakhir melakukan rankingan profesi. Outputnya nanti data analis, business analyst, data scientist, beserta skor kecocokan. Yang kedua ada fitur skill gap analyze yang nantinya pengguna akan memilih berdasarkan career recommendation yang telah tersedia tadi. Jadi fitur ini akan membandingkan skill pengguna vs core skill profesi. Outputnya nanti akan berisi skill yang dimiliki. Nah, di sini memiliki itu skill, kemudian skill yang kurang seperti yang tertulis di sini. Yang ketiga ada career readiness score, akan mengukur tingkat kesiapan pengguna terhadap profesi tertentu, yang nantinya akan melakukan perhitungan berdasarkan jumlah skill yang cocok, tingkat kesesuaian semantik, dan core skill profesi. Yang keempat ada fitur roadmap learning generator. Ini nantinya akan menghasilkan roadmap pembelajaran otomatis yang dibuat menggunakan Google Gemini berdasarkan hasil skill gap analysis yang tadi.
Ini nantinya akan muncul output dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat, yang tiap minggunya ada 6 hari untuk dilakukan pembelajaran setiap harinya. Nah, ini merupakan tampilan dari skill bridge AI yang nantinya akan saya demokan. Kesimpulannya, eh, pada studi independen data science dan generative AI, kami berhasil memberikan pengalaman pembelajaran berbasis industri melalui pengembangan proyek nyata. Hasil utama kegiatan ini adalah aplikasi Skill Bridge AI yang mampu memberikan rekomendasi karir, melakukan analisis jenjang keterampilan, menghitung karir readiness score, serta menghasilkan roadmap pelajaran yang dipersonalisasi menggunakan teknologi artificial intelligence dan large language model atau LLM. Untuk implementasi metode Sanders-Birch dan Cousin Similarity terbukti mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan dan kontekstual. Secara keseluruhan, seluruh target proyek berhasil dicapai dan memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman mengenai penerapan data science, NLP, dan generative AI pada permasalahan pengembangan karir. Kemudian saran dari kelompok kami apabila akan ada peningkatan dari skill bridge AI selanjutnya, yaitu pengembangan skill bridge AI ini dapat difokuskan pada integrasi data lowongan pekerjaan secara real time, penambahan fitur autentifikasi pengguna, dan pelacakan pengembangan kompetensi serta penyempurnaan model AI untuk meningkatkan akurasi rekomendasi. Selain itu, roadmap pembelajaran dapat dilengkapi dengan rekomendasi kursus, sertifikasi, dan sumber belajar yang lebih spesifik. Sistem ini juga berpotensi diterapkan di lingkungan perguruan tinggi sebagai platform mendukung layanan bimbingan dan pengembangan karir mahasiswa. Nah, itu tadi penjelasan mengenai skill based AI. Sekarang langsung saja saya demokan mengenai aplikasi skill based AI ini. Ini merupakan tampilan dari website Skill Bridge AI yang telah kami buat. Nantinya website ini akan berisi kata-kata sambutan seperti halo talenta masa depan. Kemudian di sini ada text box untuk pengguna memasukkan input skill mereka. Kemudian nanti akan muncul juga pilihan profesi dari skill yang telah dimasukkan pengguna setelah dilakukan analisis karir dan mencari rekomendasi. Pada website ini belum ada fitur login ataupun riwayat dari apa yang telah dimasukkan oleh pengguna sebelumnya. Jadi di sini masih simple, itu nanti pengguna hanya memasukkan skill langsung dianalisis. Singkat saja, saya coba di sini saya masukkan beberapa skill dan dilakukan analisis karir. Nah, nanti langsung muncul dari rekomendasi karir berdasarkan skill-skill yang telah dimasukkan. Akan muncul seperti ini, data engineer dengan kecocokan 91,7%, kemudian security analyst 91,1%, dan seterusnya. Ini diurutkan berdasarkan kecocokan dari skill yang dimasukkan pengguna. Nah, ini bisa langsung diklik di sini atau juga bisa kita klik di sini. Yang satu, syntax engineer, langsung kita evaluasi kesiapan. Nah, ini evaluasi kesiapan ini nanti akan mencari jumlah skill yang telah dimiliki oleh pengguna dan missing skill yang masih kurang. Kemudian nantinya akan dibuatkan juga oleh Google Gemini roadmap pembelajaran selama 4 minggu ke depan. Ini merupakan hasilnya. Karena tadi kita memilih syntax engineer, jadi akan muncul
skill yang telah dimiliki. Hanya memiliki 5 dari 93 skill dari seorang VTEX engineer. Jadi kurang 88 skill. Seperti ini, bisnis skillnya akan muncul. Nah, di bawah nanti akan muncul roadmap pembelajaran selama 4 minggu. Minggu pertama contoh, hari pertama di minggu pertama akan dilakukan pengenalan API dan web service. Nanti akan ada deskripsinya. Kemudian di sini juga ada link untuk sumber belajar. Coba saya klik. Nah, ini langsung mengarahkan ke Google mengenai tutorial pengenalan API dan web service. Jadi di sini langsung ada link-link yang akan mengarah ke sumber-sumber pembelajaran seperti YouTube, kemudian web-web, dan lain sebagainya. Tiap minggunya nanti akan berisi 6 hari. Ini ada minggu kedua, apa yang harus dilakukan pada minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di sini kami belum mengintegrasikan fitur login dan penyimpanan riwayat untuk pengguna, sehingga hasil-hasil seperti ini nantinya akan hilang setelah di refresh, dan itu akan masuk ke dalam saran untuk pengembangan website ini ke depannya. Di website ini juga masih terbatas karena kita menggunakan API key dari Google Game ini, mana rate limitnya itu masih sedikit, sehingga untuk setiap inputan yang kita masukkan itu nanti akan terbatas. Jadi ketika rate limit dari API key Google Game ini tersebut sudah habis, maka roadmap pembelajaran ini tidak akan muncul. Dan yang harus dilakukan adalah menunggu atau dari programmernya, backend-nya mengganti API key tersebut menggunakan API key yang baru, seperti itu. Mungkin itu saja mengenai penjelasan mini project Skill Bridge AI pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.